Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita tentunya terus exciting dan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Sekalipun mungkin banyak pergumulan dan tantangan dalam hidup kita, tapi kalau hari ini kita masih hidup dan dipelihara Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita gunakan hidup kita untuk kemuliaannya tentunya. Dan sepanjang bulan April ini, dalam renungan malam yang saya buat ini, kita terus masih sama-sama belajar mengenai kemuliaan Injil. Bagaimana Injil itu penting untuk kita beritakan dan dipercaya. Dan kita bersyukur tentunya untuk kabar baik yang sudah sampai kepada kita dalam berbagai macam cara yang Tuhan sudah tentukan. Dan hari ini kita belajar dengan judul Injil menyatakan kemuliaan Allah. Artinya di dalam berita Injil itu tergambar kemuliaan Allah yang besar, yaitu Ia yang sudah menjadi manusia, merendahkan dirinya dan menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, kalau ada seorang yang pemimpin terkenal, pemimpin paling tinggi di satu negara, tapi dia menyingsingkan lengan baju untuk misalnya ikut pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat jelata. Misalnya kalau di Indonesia ikut kerja bakti, begitu ya, masuk ke selokan, pegang skop atau pacul untuk membersihkan selokan-selokan yang mampet. Saudara, saya yakin orang akan merasa dan berpikir, wow, ini pemimpin yang luar biasa. Ada kemuliaan yang besar di sana karena ada kerendahan hati dari pemimpin tersebut. Bukankah ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita? Ia menjadi manusia, merendahkan dirinya, dan di situ Dia menyatakan kemuliaannya dalam kerendahan hatinya saat Ia menjadi manusia dan bahkan mati di kayu salib dalam pribadi Kristus. Dan inilah yang patut kita beritakan dan kita bersyukur atasnya. Kita akan membaca ayatnya dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Ini adalah ayat atau pasal pembelaan Paulus yang melakukan pelayanan dalam masa perjanjian baru, yaitu mengenai pelayanan pemberitaan Injil. Dan dia berkata bahwa dia tidak tawar hati, sekalipun ada banyak orang yang seringkali salah paham dengan apa yang dia sedang lakukan. Tetapi dia tidak melakukan trik-trik agar orang mau menerimanya, karena dia tahu Injil itu akan mengubahkan orang. Dan dalam ayat yang keempat, Paulus menyatakan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi Paulus menyatakan bahwa kalau orang itu tidak mau percaya, ya berarti orang itu masih tertutup mata rohaninya, sehingga orang ini akan binasa. Dan mereka tidak mengerti kemuliaan Kristus yang tergambar dalam berita Injil yang Paulus beritakan ini, karena memang mereka masih tertutup hatinya. Kalau saudara baca ayat 3, Paulus mengatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, saudara, jadi kalau saudara memberitakan Injil dan seolah-olah kita ngomong seperti ngomong sama tembok gitu ya, bicara seperti tembok karena orang itu bebal dan tidak mau mengerti, ya sudah, gak apa-apa. Tugas saudara adalah memberitakan Injil, karena mereka itu mungkin orang-orang yang akan binasa, tapi kita tidak tahu sampai orang itu dipanggil dan menghadap Tuhan. Dan karena itulah saudara terus harus memberitakan Injil, lakukan bagian kita. Kenapa? Karena di dalam Injil itu ada cahaya kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nanti kalau saudara baca di pasal 3, waktu di mana Musa dipakai Tuhan untuk menerima hukum Taurat, saat dia turun itu mukanya penuh dengan kemuliaan sehingga dia harus menutupi dengan tirai agar orang bisa melihat muka Musa. Tapi di perjanjian baru sekarang kemuliaan itu muncul dalam pribadi Yesus, yaitu dalam Injil yang kita beritakan. Jadi di dalam Injil itu menyatakan kemuliaan Allah yang besar. Kita lompat ke ayat 6, Paulus berkata juga, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi di dalam Injil itu
menyatakan kemuliaan Allah. Karena itulah renungan malam ini saya beri judul Kemuliaan Injil, Glorious of the Gospel, yang perlu kita beritakan. Kita mungkin diejek, dianiaya saat kita memberitakan Injil. Kita mungkin dianggap, bodoh kamu orang yang tidak mengerti, kenapa harus percaya Yesus, dan sebagainya. Saudara tidak peduli dengan apa kata orang. Yang penting Alkitab menyatakan Injil itu adalah kemuliaan Kristus, dan Dia adalah gambaran Allah yang sesungguhnya. Di dalam Injil adalah berita Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, dan menyatakan kemuliaan dalam kerendahan hatinya dengan menjadi hina bagi kita, ditikam oleh karena pelanggaran kita. Dan di sanalah tergambar kemuliaan Allah yang besar yang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Puji Tuhan, terus bersyukur untuk karya Injil yang sudah sampai kepada kita. Dan jangan lupa untuk terus dan jangan malu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.